warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta coba Putri Lydia, Ahmad Taufik, Nabila, semuanya harus on cam ya. Baik, kita akan bahas yang mestinya kita memang jadwal UTS, tapi ada satu lagi pertemuan yang belum, dan ini memang harus sama dengan yang lain ya. Kalau kemarin kita bahas tentang sejarah perkembangan asuransi ya, baik umum dan konven secara nasional dan dunia. Sekarang melanjutkan dengan materi tentang sejarah khusus asuransi syariah ya. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa asuransi syariah itu diawali dengan asuransi yang namanya takaful gitu ya, tahun 84, dan kebetulan juga bagian daripada asuransi karena saya pernah bekerja di sana ya. Memang waktu itu sedikit agak beda ya, bahkan ketika saya memasarkan tentang produk asuransi syariah itu, masyarakat secara umum memang pada kaget gitu ya, kok ada ya asuransi yang berpola syariah. Kalau masalah bank sih mungkin sudah hal yang biasa, umum lah, tapi ini asuransi kok ada yang syariahnya gitu kan. Oleh karena itu memang ini ada sebagai pembeda ya, asuransi konven sama asuransi syariah. Saya menyampaikan ketika ke beberapa calon peserta asuransi itu memang butuh perjuangan, karena bagaimana cara saya meyakinkan kepada mereka gitu ya tentang syariahnya. Jadi terkesannya seperti dakwah lah ya, seperti kita berdakwah ketika menyampaikan tentang asuransi syariah, karena beda gitu kan. Sangat beda dengan asuransi konvensional, sangat berbeda. Asuransi konven mungkin umum, orang masyarakat secara sudah umum ya memahami lah. Kalau asuransi konvensional artinya kan asuransi itu bisnis yang memproteksi orang gitu ya, memproteksi jiwa orang gitu ya. Sebetulnya sama dengan syariah pun juga gitu. Nah baik, ini dia kita ini pengenal asuransi syariah ya secara khusus. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta menginfakkan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim. Ya, sama sih sebetulnya ya, hanya memang perbedaannya kalau syariah itu adalah mengelola uang. Ada dua, mengelola uang yang sifatnya investasi, yang satu lagi mengelola uang yang dibuat untuk dana klaim, yaitu dari dana tabaruk. Jadi ada dua rekening khusus lah, satu rekening premi, yang satu lagi rekening tabaruk. Kalau khusus premi itu untuk mengelola dibisniskan ya, atau profit oriented. Nah kalau yang tabaruk itu dikhususkan untuk mengcover klaim-klaim bagi para peserta asuransi yang mengalami musibah atau kematian gitu kan. Jadi tidak dicampur adukkan. Kalau konvensional kan uang itu dari situ satu pos gitu ya. Baik preminya, kematiannya di sini semua. Nah kalau asuransi itu beda. Yang satu adalah mengelola uang investasi, yang satu lagi adalah mengelola uang dari tabaruk yang dikumpulkan dari para peserta asuransi. Peranan perusahaan di sini hanya sebatas pengelolaan. Peranan perusahaan di sini hanya sebatas pengelolaan. Operasional asuransi dan investasi dari dana kontribusi yang dilimpahkan kepada perusahaan. Nah, sementara asuransi syariah disebut juga dengan asuransi tahun. Apa tahun itu? Ada yang tahu nggak apa itu tahun? Tahun itu apa? Tolong menolong, Pak. Ya, tolong menolong. Ya. Yang artinya tolong menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi tahun ya prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia. Itu apa? Untuk menjadi bersama dalam meningkatkan bencana yang dialami peserta. Jadi gitu. Jadi ya jelas kalau asuransi transparan ya. Uangnya digunakan untuk apa? Yang diinvestasikan untuk apa? Diinvestasikan kemana? Dan bagi hasilnya juga
dengan para peserta dengan cara-cara yang transparan. Baik, ini dasar hukum. Ini karena waktu juga dasar hukum asuransi syariah. Ini surat Al-Maidah ayat 2 ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Wa ta'awanu 'alal ismi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Kalau menolak kamu dalam mengerjakan, nah kalau di sini kan tidak ada ya, ada yang ketinggalan nih. Wa ta'awanu 'alal birrinya tidak ada ya. Semua ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Awalnya kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan wa ta'awanu dan janganlah kamu menolong dan berbuat dosa, ya. Wal udwan dan pelanggaran. Wattaqullaha dan bertakwa kepada Allah, ya. Sesungguhnya innallaha shadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Ini dasar hukum, ya. Al-Maidah ayat 2. Hukum berasuransian. Ini kalau di syariah itu tentu saja harus 3 hal yang mesti diperhatikan. Apa aja unsur-unsurnya? Yang pertama adalah unsur yang pertama adalah tidak adanya unsur gharar. Kemudian maisir dan riba. Ya. Tidak ada istilahnya apa? Tidak ada gharar, maisir dan riba. Apa itu gharar? Gharar adalah ketidakpastian. Kalau maisir, perjudian. Riba adalah menambah, ya. Kalau di syariah itu ya jelas ya, asuransi ini adalah ketika itu tidak ada gharar. Kenapa tidak gharar? Karena di asuransi itu ada betul-betul transparansi dalam pengelolaannya. Uangnya dikemanakan, investasi dikemanakan, itu disampaikan kepada para peserta asuransi. Beda halnya kalau konvensional. Kalau konven itu nggak mau tahu, ya kan? Si nasabah ya peserta asuransi tidak mesti tahu bahwa uang itu diinvestasikan kemana-kemananya, nggak perlu tahu. Yang salah satunya adalah ketika meninggal, menjadi klaim dapat uang gitu kan, dapat uang. Nah kalau di saya memang demikian. Ya, tidak ada gharar lah, gharar kan tidak pastian. Kemudian juga maisir, tidak perjudian, karena memang dikelola secara syariah dan tentu saja diakhiri dengan tidak adanya riba. Nah, karena apa? Karena polanya pola sistem mudharabah, musyarakah atau uzroh bil apa? Ada yang tahu nggak? Nih. Sebentar. Boleh jika dalam asuransi tersebut tidak mengandung unsur gharar, misalnya riba, maka transaksi asuransi yang dilakukan tetap sah. Oke, prinsip dasar asuransi syariah adalah tauhid. Ya, kemudian keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah dan kerelaan. Itu prinsip dasarnya ya. Nah, cirinya adalah akad asuransi syariah bersifat tabaruk. Tadi kan, tabaruk itu dari dana khusus ya, dana untuk dana kematian. Kemudian akad asuransi syariah bukan akad mulzim. Mulzim itu adalah perjanjian yang wajib dilaksanakan. Kemudian akad asuransi syariah bersih dari gharar dan riba. Kemudian asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. Nah, kemudian di dalam asuransi syariah itu ya, asuransi takaful itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama takaful keluarga. Nah, kalau takaful keluarga ini beda dengan takaful umum ya. Kalau keluarga itu khusus tentang kejiwaan, tentang jiwa. Soalnya ini ada beberapa produk ya, produk dari asuransi ini. Yang pertama adalah kalau di takaful keluarga itu ada takaful takaful keluarga itu takaful yang sifatnya asuransi jiwa gitu ya.
di mana waktu perjanjiannya antara 10 sampai 20 tahun. Kemudian ada takaful pembiayaan. Nah, ini asuransi kredit. Sekarang ini karena sudah marak ya, sudah hal yang biasa bagi para bank, di mana ketika meminjamkan uang itu kepada para nasabah, nasabah ini wajib mesti harus ikut berasuransi untuk mengcover manakala si nasabahnya itu meninggal, maka yang melunasi itu bukan ahli warisnya, bukan, tetapi adalah pihak asuransi. Misalkan Nabila meminjam uang kepada BSI ya senilai 500 juta. Nah, itu nanti si BSI itu meminta kepada Nabila untuk ikut serta dalam asuransi syariah wajib. Jika nanti Nabila meninggal dunia, ini contoh ya, itu nanti yang membayar hutang kepada BSI itu bukan dari pihak ahli waris, bukan, tetapi adalah pihak asuransi takaful ya. Itu namanya takaful pembiayaan atau asuransi kredit. Kemudian takaful beasiswa, nah ini peruntukan bagi para anak-anak ya yang memiliki anak, nanti beasiswanya dari usia SD, SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi. Nah, ini ada takaful keluarga kelompok. Nah, ini adalah berlaku bukan perorangan tapi berkelompok. Semisal asuransi keluarga mahasiswa Unisba misalkan atau WIN misalkan ada mahasiswanya 30.000 orang. Nah, bisa nanti diasuransikan per orangnya diminta misalkan per tahunnya 100.000 per tahun ya, diminta di satu yang memberikan UKT. Kalau 100.000 dikali 30.000 berapa? 30.000 dikali 10.000, 100.000 berapa? 300 juta ya? Tidak. Betul tidak? Contohlah 300 juta, ya dikumpulin nih dari atau 30.000 atau 30 juta gitu ya. Coba dihitung. Kalau 30 juta ya atau 300 juta ya, kalau tidak salah 300 jutaan lah, kurang lebih ya. Nah, nanti kalau ada yang meninggal selama setahun, ada beberapa puluh bahkan ratusan orang mahasiswa, itu per mahasiswanya dapat santunan dari asuransi syariah senilai 10 juta, padahal preminya adalah 100.000. Itu namanya takaful keluarga kelompok. Kemudian takaful umum. Nah, di sini beda dengan takaful keluarga yang bersifat jiwa ya. Kalau takaful umum ini adalah jenisnya takaful kendaraan. Takaful kendaraan bermotor, takaful kecelakaan, takaful laut dan udara, dan takaful rekayasa. Ini mah yang diketahui ya, kalau takaful rekayasa itu sifatnya engineering lah. Saya kurang paham kalau yang ini ya. Nah, itu kira-kira ya produk-produk dari takaful ini, asuransi. Kemudian berikutnya adalah pengertian takaful keluarga dan takaful umum. Takaful keluarga memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai akibat kematian. Ya, perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian al-mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil uzrah. Dan wakalah bil uzrah dengan baik dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Apa itu wakalah bil uzrah? Itu adalah mewakilkan untuk mewakilkan dana-dana yang dari premi kemudian didistribusikan atau dikelola atau diinvestasikan oleh pihak asuransi ya. Kemana dikelolanya? Tentu saja yang sifatnya bisnis dikelola ke mana? Ya bisa aja ke sukuk, ya ke obligasi, investasi pasar modal dan lain sebagainya. Itu kan wakalah bil uzrah gitu kan ya, mewakilkan yang pada akhirnya nanti ada keuntungan.
Jadi dana-dana yang ada di asuransi takaful, di asuransi syariah, kemudian dikelola oleh asuransi takaful dan diinvestasikan kepada yang lain. Yang nantinya ada keuntungan itu dibagi hasilkan nanti asuransi dengan para nasabah atau para peserta asuransi. Kemudian takaful umum memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran, pencurian, perusahaan takaful dan peserta mengingatkan diri dalam perjanjian al-mudharabah musyarakah dan wakalah bil uzra dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Peserta takaful umum bisa perorangan, perusahaan atau yayasan atau lembaga peribadahan hukum lainnya. Itu kira-kira ya tentang mekanisme kerja atau operasional daripada asuransi syariah, baik yang asuransi syariah keluarga maupun asuransi syariah takaful umum. Baik, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Silakan. Halo? Halo Pak, lanjut Ya. Pak. Oke. Sekali lagi ya. Oke, di sini perjanjian takaful, perjanjian akad yang digunakan umumnya menggunakan konsep akad mudharabah, namun di Indonesia kebanyakan menggunakan akad mudharabah musyarakah dan akad wakalah bil uzra yang saya sampaikan tadi ya. Akad mudharabah musyarakah merupakan perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah, sedangkan akad wakalah bil uzra adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau asuransi untuk mengelola dana peserta. Artinya gini, kalau mudharabah musyarakah mungkin sudah umum ya, tapi kalau wakalah bil uzra adalah pemberian kuasa. Jadi si para peserta asuransi itu memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk apa? Untuk mengolah dana tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan, yang saya jelaskan ya. Kemudian kontribusi sumbangan takaful. Terdapat perbedaan mengenai kontribusi pada masing-masing jenis takaful. Kalau takaful keluarga, kontribusi premi bisa diangsur secara bulanan. Nah ini unik ya, bisa bulanan, bisa seperempat tahunan, atau bisa per triwulan gitu ya. Bisa pertengahan tahun atau tahunan. Jumlah angsuran ditetapkan oleh perusahaan dihitung sesuai dengan jangka waktu kontrak jumlah angsuran dan jumlah pertanggungan. Sementara pada akad takaful umum itu tidak bisa diangsur, ini harus dikontan ya, karena memang kalau beda lagi, kalau kendaraan itu kan ketika terjadi masalah tentu harus ada perbaikan-perbaikan yang mesti yang masih dibutuhkan mengenai biaya gitu kan ya, beda hanya dengan takaful keluarga. Ini beda ya, kalau saya nggak tahu kalau di konflik itu ada yang sifatnya angsuran per bulan, per triwulan, per pertengahan tahun, per semester atau per tahun. Kalau di syariah mah ada gitu kan, misalkan begini, misalkan di sini siapa ya, Ahmad Bayu tergantung hukum yuk kamu. Ahmad Bayu misalkan preminya 1 juta, nah 1 juta itu bisa diangsur, misalkan per triwulan, ya berarti 250.000 per 3 bulan kan, nah bayar 250.000 per preminya 1 juta dihitungnya, baru juga bayar dalam 1 tahun, dalam 3 bulan, itu ketika terjadi kematian ya, itu sudah dapat dana klaim sesuai dengan kesepakatan. Misal gini, Bayu ini ikut serta dalam asuransi senilai 1 juta selama 15 tahun. Ya, selama 15 tahun. Namun kemudian baru bayar 250.000, belum 1 juta tuh. 250.000, tiba-tiba saja Ahmad Bayu mengalami musibah. Semisal meninggal dunia, ya. Madya, tenang, ini ada contoh ya. Meninggal dunia. Nah itu nanti Ahmad akan mendapatkan klaim dana kematiannya senilai 15 juta. Apa ya, 15 juta kurang 250.000 lah. Ya, jadi 14 juta 250.000. Kenapa? Karena memang hitungannya kalau 15 juta itu dapat 15 juta. Karena sudah membayar 250.000 maka dikurangi menjadi 14 juta 250.000. Nah kemudian misalkan contoh yang kedua, Ahmad Bayu itu sama ya 15 tahun, preminya 1 juta, lagi-lagi juga ini sistem diangsur, tidak 1 kali. Kemudian tahun kelima
tahun kelima ini kan 15 tahun, tahun kelima meninggal dunia misalkan. Berapa coba dana klaim yang didapat oleh saudara Ahmad Bayu? Tentu saja ahli warisnya. Kira-kira berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Halo? Berapa? Yuk. Dapat berapa yuk? Bingung Pak. Halo? Suaranya yuk. Nabila dapat berapa? Nabila? Bayu? Dapat berapa? Ada yang tahu nggak? Halo? Bingung Pak. Berapa? Coba. Rif. Bingung Pak. Uang Pak. Bingung. Aduh. 15 tahun ke 15 juta. Ya. Setahunnya 15 juta Pak, 15 tahun 15 juta Pak. Iya. 15 tahun 15 juta kan? Setahunnya 1 juta. Kali 15 tahun berarti 15 juta. Tahun kelima, ini tahun kedua Ahmad Bayu masih ada, belum meninggal. Tapi pas tahun kelima, Ahmad Bayu meninggal. Berapa dana klaim yang didapatkan dari saudara Ahmad Bayu? 5 juta gitu Pak. 10 juta. Nah, 10 juta. 10 juta. Kenapa? Terus? Karena sudah proses, karena sudah berlangsung 5 tahun. Disisa kurangnya aja 5 tahun ya. 1 juta dibagi 5 berarti 5 juta. 1 juta kali 5 berarti 5 juta. Berarti 10 juta gitu kan. Kenapa 10 juta? Karena 5 tahun meninggalnya. Misalkan 10 tahun meninggal, berarti dana kematiannya 5 juta. Tapi jangan khawatir, 5 juta plus premi dia selama 10 tahun, selama 5 tahun. Oh, iya. Gitu. Paham nggak, Rip? Berarti sama aja Pak, 15 juta Pak. Ujungnya pasti 15 juta. Cuma bedanya dana kematiannya semakin sedikit karena dikurangi. Karena kan yang mengcovernya kan yang 5 tahun sisa. Kalau Berarti 10 tahun meninggal. Kalau yang udah kita bayar namanya klaim premi, kalau yang belum dibayar namanya klaim dana kematian gitu Pak. Iya, gini. Ketika meninggal, nanti Ahmad Bayu akan mendapatkan uang santunan dari asuransi. Misalkan tahun ke-5 ya. Tahun ke-5. Berarti sisa dana klaimnya berarti 10 juta. Karena baru 5 tahun meninggalnya. Kalau meninggalnya misalkan pas usianya 10 tahun berarti dana kematiannya 5 juta. Tapi kan 5 juta juga nanti akan mendapatkan hal lain. Apa? Yang lainnya? Yaitu tadi premi selama 10 tahun dia dapatkan. 10 tahun dikali 1 juta, 10 juta kan? 15 juta tuh. Tapi juga dia dapat bagi hasil yang lain. Bagi hasil dari dana premi yang 10 juta gitu kan. Kan nanti dibagi hasil kan. Ada asuransi mendapatkan hasil keuntungan dari wakala bil ujroh. Kan? Berapa-berapanya tergantung premi yang tersisa. Jadi Bayu ini selama 10 tahun preminya sudah dapat 10 juta, dana kematiannya 5 juta, plus bagi hasil, plus Ahmad Bayu sudah memberikan donasi tabaru selama 10 tahun. Kan setiap tahun kan dikurangi tabaru kan, dana kematian. Paham nggak? Paham Pak. Yang, Paham? yang dana tabaru baru lagi tuh Pak, gimana Pak? Enggak, kan gini, pernah saya itu kenapa tidak menyampaikan lagi. Setiap orang itu ketika ikut serta dalam asuransi, misalkan preminya 1 juta per tahun. Premi pertama itu ada pengurangan biaya administrasi. Kemudian juga setiap orang per tahunnya akan diminta, ya, diminta apa? Diminta kabaru. Kabaru itu dana kematian. Nah,
nilai dana tabarunya memang berbeda-beda setiap tahunnya. Misalkan tahun pertama dana tabarunya 100.000, tahun kedua 150. Kenapa? Karena seiring dengan bertambahnya usia, maka nilai tabarunya besar. Kata orang asuransi takaful mas, semakin tua semakin banyak yang berinfak, bersedekah, bersedekah gitu Pak. Itu nanti ada hitungannya ya. Saya misalkan satu Ahmad Bayu masuk usia 20 tahun atau 30 tahun. 15 kemudian kan usianya kan 35 tuh. Ya. Nah, semakin kesini kan semakin usianya kan panjang, usianya kan semakin bertambah. Setiap tahun itu Pak Ahmad Bayu diminta tabaruk yang berbeda-beda. Usia 31 tahun misalnya 100.000. Ketika usia 32 tahun maka tabaruknya gede. Semakin bertambah semakin besar pula tabaruknya. Gitu. Tadi kan loh kok kenapa baru ke 10 tahun meninggal dunia cuma 5 juta dana kematiannya. Ya iya, karena selama 10 tahun pula oleh asuransi tercover gitu kan. Jadi bagikan dia meninggal gitu kan lah. Makanya kalau gede Rif, kalau bisa meninggalnya pas usia setahun, pas usia premi setahun baru 1 juta, baru dapatkan uang gede 14 juta. Persoalannya mau nggak cepat meninggal? Gak mau Pak. Itu yuk, paham nggak yuk? Lumayan Pak. Itulah intinya ya. Baik, ini sampai jam berapa ya? Sudah ini Pak. Ini dia. Oke, ini lanjut aja ya. Sedikit lagi lah. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Kalau di asuransi syariah, ini keterangannya ada Dewan Pengawas Syariah. Sementara kalau fungsi Dewan Syariah ini adalah mengawasi produk yang dipasarkan dan diinvestasikan dana oleh pihak asuransi. Itu fungsi daripada Dewan Pengawas Syariah. Sementara asuransi konvensional itu tidak ada yang namanya DPS. Akad. Nah, kalau akad di syariah ini, di asuransi syariah ini adanya tolong menolong takaful, sementara asuransi konvensional ada akad jual beli nyawa lah kalau istilahnya kan ya. Investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sementara di situ investasi dana berdasarkan bunga ya. Kalau di konvensional, kepemilikan, kalau dana yang terkumpul dari nasabah atau premi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah mengelola. Sementara kalau di konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah premi menjadi milik perusahaan asuransi. Bebas menentukan investasinya mau ke siapa, mau kemana-kemananya, itu mah terserah dari pihak asuransi konvensional. Si nasabah nggak perlu tahu, ya. Kemudian pembayaran klaim. Kalau asuransi syariah dari rekening tabaru khusus kan, tadi kan setiap orang diminta ketika orang membayar premi maka diminta tabarunya. Seluruh peserta ya sejak awal telah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah. Sementara kalau asuransi konvensional itu dari rekening dana perusahaan, ya. Jadi kalau di konven mah tidak ada dana tabaru, pokoknya dana perusahaan, gitu kan. Nah kalau di syariah mah bukan dari dana perusahaan, tapi khusus dari dana tabaru, gitu. Dana infak lah, dana kematian. Kemudian keuntungan profit dibagi antara perusahaan dengan peserta dengan prinsip bagi hasil, kan melalui akad wakalah bil uzroh. Sementara di asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan. Terakhir, ya ini terakhir ada kendala juga nih nampaknya ya. Ada kendala minimnya modal nih di asuransi syariah itu kan. Kemudian kurangnya sumber daya manusia yang profesional, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, dan dukungan pemerintah belum memadai, dan ada image di masyarakat masih belum memahami tentang sistem asuransi syariah. Itu barangkali ya sudah selesai. Ada 17 slide. Ada yang mulanya? Kalau nggak ada, itu saya bawa satu Pak. Gimana Rif? kan
itu preminya kan nanti dikelola sama pihak asuransi buat diinvestasiin. Nah kan itu kan ada kemungkinan terburuknya rugi tuh Pak. Itu gimana Pak? Berkurang premi kita. Bagus Rip. Ini semaksimal mungkin Nakaful tidak boleh sedikit pun berinvestasi kepada yang sifatnya kecil. Makanya cari yang aman Rip. Ya, perusahaan-perusahaan yang aman, yang sifat cari yang betul-betul untung, perusahaan yang ternama lah ya, seperti di Telkom, Telkomsel, BUMD atau BUMN gitu ya. Itu seperti itu, kemudian suku obligasi yang betul-betul aman gitu. Ya nanti diinvestasikan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak ternama, apalagi yang perusahaan-perusahaan yang tidak syariah gitu ya, yang nantinya akan merugikan para peserta asuransi. Nanti uangnya hilang, repot atau bagaimana cara menggantinya itu uang ya. Inilah pembeda antara konven sama yang syariah itu Red. Siapa? Terima kasih Pak. Anda ada kuliah lagi nggak sekarang online? Kalau kelas A ada Pak online. Oh, ini kan kelas A ya. Ini kelas A sama kelas C sama B digabung. Kalau Saya sama kelas C. Kalau saya makan saya tidak apa namanya, tidak ngajar ya. Tapi ini kan asuransi kelas A, cuman isinya kelas A sama kelas C gitu Pak. Oh, disatuin. Iya. Kan mata kuliah pilihan gitu Pak. Ini. Oh, pantesan aku makanya agak bingung. Makanya suka jadwalnya bentrok gitu Pak. Dua Kenapa? kelas gitu. Ya makanya jadwalnya suka bentrok gitu. Kadang kelas A bisa, kelas C nggak Oh, iya. Oke. bisa gitu. Salingnya. Oke lah, cukup atau ya Baik. buat liburan itu. Oke, terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf tadi ada kendala-kendala teknis ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti saya sharekan materi-materinya. Insya Allah minggu depan kita tes. Baik, terima kasih. Kita cari sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.